Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 8. Teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Musa mengenakan pakaian-pakaian imam kepada Harun dan anak-anak. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 21. Musa mempersembahkan korban penghapus dosa dengan lembu jantan untuk Harun dan anak-anaknya, dan lagi mempersembahkan korban bakaran dengan domba jantan. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang pentabisan Harun dan anak-anak. Mereka akan mengambil pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak perlu lagi. Segenap umat berkumpul di depan pintu kemah pertemuan. Musa membasuh mereka dengan air dan mengenakan kemeja, ikatkan ikat pinggang, dikenakan gamis, dikenakan baju efod, ikatkan sabuk baju efod, dan kebatkan sabuk kepada mereka, Harun dan anak-anaknya. Kemudian kenakan tutup dada dan dibubuh urim dan tumim di dalam tutup dadanya, dan taruh serban yang ditaruh patam emas itu di kepalanya. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapi kemah suci dan segala yang ada di dalamnya untuk kuduskan semuanya itu. Anak-anak Harun juga kenakan kemeja, ikatkan ikat pinggang, dan lilitkan destra seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan perintahkan kepada Musa akan mentabiskan Harun dan anak-anaknya sebagai imam untuk para bangsa Israel. Memang Tuhan hari ini perintahkannya mentabiskan Harun dan anak-anaknya, namun sudah Tuhan perintahkan kepada kita semuanya menjadi sebagai imam matinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa memberitakan perintah Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya, dan ia mengumpulkan segenap umat Israel. Kemudian Musa cucikan Harun dan anak-anaknya, kemudian mengenakan pakaian-pakaian imam kepada mereka, dan ia kuduskan kemah suci, segala yang ada di dalamnya, juga Harun dan anak-anaknya dengan urapi minyak urapan. Kedua, Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa, dan Musa mempersembahkan korban penghapus dosa untuk mereka. Kemudian lagi mempersembahkan korban bakaran seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Masih Harun dan anak-anaknya belum jadi imam, sehingga hanya Musa saja bisa melakukannya persembahannya demikian itu. Aplikasi hari ini, pertama, tetap melakukan hanya sesuai dengan perintah Tuhan yang telah katakan dalam firman. Kita harus melakukannya sesuai dengan perintah Tuhannya. Kedua, kuduskanlah dari diri sendiri dengan mengaku dosa dan mempersembahkan korban hidup dengan mengorbankan hak dan kepunyaan pribadi. Ya, zaman dulunya mempersembahkannya korban bakaran dengan hewannya, korban penebus dosa juga dengan hewannya. Namun zaman sekarang tidak begitu, sehingga harus mengorbankan hak dan kepunyaan pribadi. Inilah korban kehidupan di dalam kehidupan kita. Akhirnya praktek hari ini berharap akan menjadi orang yang ditabiskan sesuai dengan perintah Tuhan, dengan mengenakan Yesus Kristus dalam perbuatan sesuai dengan teladannya, dan dengan mengorbankan hak dan kepunyaan pribadi. Semua orang percaya harus mengenakan Yesus Kristus, dan inilah menjadi identitas kita. Imam-imamnya pada waktu mengenakan kemeja dan efod, dan begitu merekanya memberikan identitas sendirinya sebagai imam. Namun pada waktu kita
memberikan dan melihatkan identitas kita dengan menggunakan Yesus Kristus. Inilah kewajiban bagi kita semua orang percaya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.